Selamat pagi untuk kita semua. Apa yang kalian ingat saat pemilu berlangsung? Kampanye, bertebarannya bendera partai politik, atau debat anggota calon legislatif, maupun debat calon presiden? Pernyataan demikian menunjukkan Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi dengan sistem multipartai. Tahukah kalian sejak kapan Indonesia mengenal sistem kepartaian? Sistem kepartaian telah berkembang di Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Akan tetapi, Indonesia baru menerapkan sistem multipartai dalam pemilu setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada masa demokrasi liberal. Lantas, bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal? Demokrasi liberal dapat didefinisikan sebagai sistem politik dengan banyak partai, dan kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Dalam arti lain, dari demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada penduduk. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat yang merupakan bentuk negara dari hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar berhasil dibubarkan. Republik Indonesia Serikat diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Adapun ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah Maklumat Perintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai berdampak pada meningkatnya jumlah partai di Indonesia. Masyarakat membentuk partai politik dengan ideologi dan pandangan kenegaraan yang bermacam-macam. Jumlah partai politik pada masa demokrasi liberal tercatat lebih dari 28 partai. Dari banyaknya partai yang tercatat pada masa itu, terdapat 4 partai besar yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan masyarakat, yaitu Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PNI mewakili kaum nasionalis, Masyumi mewakili kaum Islam modernis, NU mewakili kaum Islam tradisionalis, dan PKI mewakili kaum komunis. Partai-partai tersebut juga memiliki perbedaan kepentingan yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet yang pertama memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi, sementara PNI lebih memilih kedudukannya sebagai oposisi. Program pokok dalam Kabinet Natsir adalah Kabinet Natsir mulai goyah akibat kegagalannya dalam perundingannya dengan Belanda mengenai Irian Barat. Selain itu, kabinet ini jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 tentang pemilihan DPRD yang dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan Masyumi. Mosi yang digagas oleh Hadikusumo ini mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir berakhir, dan Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Setelah Natsir berakhir, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman dari Partai Masyumi dan Suwiryo dari Partai PNI sebagai formatur atau wakil kabinet baru.
Kabinet koalisi itu dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal sebagai sebutan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memiliki program kerja sebanyak 7 pasal dan diantaranya mirip dengan program dari Kabinet Natsir. Hanya beberapa hal yang mengalami perubahan dan skala prioritas. Belum 1 tahun menjalankan pemerintahan, kabinet ini jatuh. Penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA dengan Amerika Serikat antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Harley Cochrane menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini. Tindakan Ahmad Subarjo ini dianggap sebagai kebijakan politik luar negeri yang mendukung blok barat pada masa Perang Dingin, sehingga menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Peristiwa tersebut mendorong Sunario dari PNI mengeluarkan mosi agar kabinet tersebut mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada tanggal 27 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Adapun permasalahan yang terjadi pada Kabinet Wilopo adalah sebagai berikut. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Marawa. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyetujui perusahaan Deli Flenters Vereniging mengelola kembali tanahnya di Tanjung Marawa. Akan tetapi, atas hasutan daripada PKI, banyak petani-petani lokal menduduki tanah-tanah tersebut. Aksi pendudukan tanah secara ilegal menyebabkan pemerintah mengambil tindakan yang tegas dengan memerintahkan polisi untuk mengusir petani-petani tersebut. Peristiwa ini menyebabkan 5 petani tewas dan beberapa petani lainnya ditangkap. Akibat peristiwa ini, Sidi Kertapati selaku Ketua Serikat Petani mengirimkan mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Setelah Wilopo menyerahkan mandatnya kepada Presiden, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wosonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kancah internasional. Salah satu keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama adalah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain mengadakan Konferensi Asia Afrika, Kabinet Ali pertama membentuk panitia pemilu yang diketuai oleh Hadikusumo dalam mengatasi masalah perekonomian. Kabinet Ali pertama berusaha meninjau utang-utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Ali pertama akhirnya membatalkan hasil perjanjian konferensi meja bundar yang berkaitan dengan hutang-hutang Indonesia terhadap Belanda. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1955, Kabinet Ali pertama mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
Kabinet Ali Sastromijoyo pertama digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap adalah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu diadakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota badan DPR atau parlemen. Yang kedua yaitu tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota badan konstituante. Untuk hasil perolehan suara terbanyak pada pemilu tahun 1955, kamu dapat memperhatikan tabel sebagai berikut. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, terlebih saat negara Indonesia baru merdeka, dianggap sebagai pencapaian besar Indonesia dalam melaksanakan demokrasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 3 Maret tahun 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Setelah pemilu tahun 1955, formatur kabinet dipilih berdasarkan partai pemenang pemilu. Sebagai partai pemenang pemilu, PNI menunjuk Ali Sastromijoyo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet. Selanjutnya, kabinet ini disebut sebagai Kabinet Ali Sastromijoyo II, yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. PKI tidak dilibatkan dalam kabinet ini karena ditolak oleh beberapa tokoh Islam. Pada masa pemerintahan kabinet ini, muncul pergolakan di beberapa daerah yang mengarah kepada gerakan separatisme. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat partai NU, PNI, dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Mundurnya sejumlah menteri menyebabkan Kabinet Ali II harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret tahun 1957. Sebelum terbentuknya Kabinet Juanda pada tanggal 21 Februari tahun 1957, Presiden Soekarno mengundang para tokoh militer serta para tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat ke Istana Negara. Di Istana Negara, para tokoh diminta untuk mendengarkan konsepsi Presiden. Dalam konsepsi Presiden, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai atau tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Presiden Soekarno ingin menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Konsepsi ini menjadi perdebatan di parlemen maupun di luar parlemen. Usaha Presiden Soekarno untuk mempengaruhi partai-partai agar bersedia membentuk kabinet yang diinginkannya pun gagal. Menghadapi kondisi tersebut, Presiden Soekarno menunjuk dirinya untuk membentuk kabinet ekstra parlementer. Kabinet ini akhirnya disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dipimpin oleh Insinyur Juanda. Sebagai Perdana Menteri, ia merupakan tokoh yang tidak memiliki partai. Kabinet Juanda dalam menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri atas 5 pasal yang dikenal dengan 5 pancakarya. Salah satu prestasi Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Dengan Deklarasi Juanda, wilayah lautan dan daratan Indonesia menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Badan Konstituante dipilih lewat pemilihan umum pada tahun 1955. Badan ini bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru. Akan tetapi, Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara. Kegagalan Konstituante tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Kondisi ini mendorong Jenderal Abdul Haris Nasution selaku staf Angkatan Darat
dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang konstituante. Pada akhirnya, konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih terseok-seok. Ini dikarenakan politik dan perekonomian belum tertata dengan stabil. Keterpurukan ekonomi pada masa itu membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai mata uang yang diambil Menteri Keuangan Syarifuddin. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950, semua yang bernilai Rp250 ke atas dipotong nilainya sehingga setengahnya. Tujuannya mengurangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar di Indonesia bisa berkurang. Selanjutnya adalah sistem benteng. Sistem benteng adalah sistem untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan benteng didirikan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kucuran dana kredit. Sayangnya, pengusaha kita gagal karena tidak mampu untuk bersaing. The Javanese Bank. The Javanese Bank tahun 1951, pemerintah Indonesia ingin menasionalisasikan bank milik Belanda untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali pertama, yakni Ishak Cokro Hadisuryo. Program ini melibatkan pengusaha pribumi yang bernama Ali dan pengusaha asal Tionghoa yang bernama Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya, program ini tidak berjalan dengan sesuai harapan.